Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, kali ini Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih cara memilih lemak yang baik untuk makanan pendamping air susu ibu atau MPASI bayi-bayi kita. Tentu saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu yang sedang menonton ini ada banyak yang memiliki bayi-bayi yang dalam tahap MPASI, yaitu saat usia 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, tetapi seperti biasa sebelum memulai, jangan lupa bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah setia menyimak materi-materi kami mulai dari awal sampai dengan hari ini. Yuk kita mulai pembahasannya Bapak Ibu semua ya. Nah, yang namanya makanan pendamping ASI merupakan modal ya sebagai nutrisi untuk memastikan bayi bisa bertumbuh dan sekaligus berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Jadi, kita bisa bayangkan apabila bayi kita kekurangan nutrisi, maka pertumbuhan berat badannya juga akan terganggu, yang otomatis perkembangannya juga mungkin akan terganggu. Karena apa? Karena nutrisi itu bukan hanya untuk badan, bukan hanya untuk kaki, tangan, tapi juga untuk otak. Maka kalau misalnya otaknya itu tidak maksimal bertumbuhnya, otomatis perkembangannya juga tidak akan maksimal. Nah, makanya pemenuhan nutrisi merupakan modal yang paling baik untuk memastikan bayi bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Bapak Ibu semua, bayi itu membutuhkan namanya nutrisi tertentu ya, di mana nutrisi ini akan kita hitung mungkin saja ada sekian porsi. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, di satu sisi bayi itu butuh misalnya volume makanan, tapi di satu sisi itu lambungnya atau kapasitas lambungnya itu masih terbatas. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara supaya yang namanya kapasitas lambung bayi yang kecil ini tapi kita berikan nutrisi yang adekuat. Supaya apa? Supaya kalori yang dia dapatkan ini cukup sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga nanti mereka itu bisa kembali lagi bertumbuh sesuai dengan potensi genetiknya. Bapak Ibu semuanya, ternyata dalam makanan pendamping ASI itu butuh yang namanya kalori. Di samping itu, kalori dan lain sebagainya yang dibutuhkan bayi itu didapat dari mana? Dari makro dan mikronutrisi. Makronutrisi itu ada dari karbohidrat, ada protein, yaitu protein hewani dan nabati, ada juga dari lemak, dan mikronutrisi, ada sumber yang namanya zat besi, ada zinc, ada yodium, vitamin A, dan lain sebagainya. Nah, di sini titiknya, bahwa bayi ini memerlukan yang namanya makro dan mikronutrisi. Jadi hampir berbeda dengan makanan dewasa. Kalau dewasa itu kita cenderung mengurangi lemak, sedangkan pada bayi itu butuh sebagai salah satu yang namanya makronutrisi. Tetapi di satu sisi banyak orang tua khawatir dengan pemberian lemak ini. Walaupun sebenarnya pemberian lemak ini merupakan hal yang mesti kita perhatikan. Kalau bisa dikatakan wajib deh ada pada MPASI. Karena apa? Karena yang namanya lemak ini sangat dibutuhkan untuk beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan cita rasa makanan ya. Yang kedua adalah sumber namanya energi untuk otak. Kita tahu namanya otak itu kadar lemaknya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya sumber lemaknya kurang, maka otomatis otaknya perkembangannya juga akan terganggu. Dan juga yang namanya kalori itu sangat tinggi didapatkan dari lemak. Kita balik lagi deh, dikatakan bahwa 1 gram karbohidrat itu 4 kalori. 1 gram protein itu 4 kalori. Sedangkan 1 gram lemak itu adalah 9 kalori. Jadi sangat tinggi dibandingkan dengan makronutrisi karbohidrat dan protein. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kekhawatiran yang pertama adalah bahwa lemak ini kan ada macam-macam. Ada yang namanya lemak baik, ada yang namanya lemak jahat atau trans. Semua orang tentunya ingin memastikan bagaimana caranya supaya anak itu dalam mendapatkan MPASI adalah sumber dari lemak baik tentunya. Jadi harapannya jangan sampai lemak jahat atau trans ini
Nah, karena ada banyak sekali dampak daripada kesehatan jika bayi itu mendapatkan lemak yang jahat atau trans tadi yang berlebihan. Misalnya nih ya, kita lihat itu bisa berdampak pada penimbunan lemak yang berlebihan ya. Itu akan membuat bayi lebih gemuk tapi metabolisme lemaknya juga akan terganggu ya. Yang kedua, menyebabkan namanya gangguan perkembangan, di mana lemak trans ini dapat merusak metabolisme asam lemak esensial yang berdampak pada otak dan saraf si anak. Risiko alergi juga bisa. Pemrograman metabolik juga yang akan terganggu bisa, karena kedepannya bayi itu akan menjadi obesitas dan juga bisa menjadi penyakit-penyakit yang kronis ya, misalnya penyakit jantung. Jadi ini merupakan dampak-dampak dari apabila anak ini sudah terpapar lemak jahat atau trans sejak awal, apalagi dalam jumlah yang berlebihan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita menghindari yang namanya lemak jahat atau trans ini? Ya, supaya anak kita ini bisa di satu sisi mendapatkan lemak yang cukup tetapi terhindar dari yang lemak yang jahat ini. Tentu caranya ada dua ya. Yang pertama adalah pilihlah lemak yang baik, dan yang kedua adalah hindari lemak yang jahat, kan gitu. Kita akan kupas tuntas bagaimana cara yang pertama dan yang kedua ini ya. Yang pertama tadi adalah memilih lemak yang baik, yang kedua adalah menghindari lemak yang jahat atau trans fat tadi ya. Kita bahas bagaimana cara memilih lemak baik. Lemak baik itu sering disebut dengan unsaturated fat, lemak yang belum atau tidak tersaturasi. Ada dibagi dua, ada yang mono unsaturated fat dan juga poly unsaturated fat. Yang mono biasanya ini dari nabati ya, misalnya minyak zaitun ya, misalnya Evo itu ya, extra virgin oil ya, atau minyak alpukat, atau dari kacang-kacangan. Nah, ini bisa menjadi sumber daripada minyak yang sifatnya baik, yang mono unsaturated fat. Jadi di sini saya tidak akan memilih atau menyebutkan mereknya, tapi Bapak Ibu bisa mencoba melihat dari kemasan-kemasan yang dijual di pasaran ya. Nah, silahkan dicoba melihatnya ya. Jadi itu yang mono. Sedangkan yang poli itu bisa juga dari nabati tapi dominannya dari hewani ya. Contohnya itu dari ikan-ikanan. Karena di sini juga akan mengandung namanya omega 3 dan omega 6. Bisa juga dari nabati, terutama dari misalnya kacang kenari ya, chia dari canola ya, atau biji bunga matahari ya. Jadi dari jenis-jenis lemak atau santan misalnya dari jenis-jenis ini sangat baik ya buat kesehatan bayi ya, dimana itu merupakan lemak baik yaitu mono maupun poly unsaturated fat. Jadi pilihlah lemak-lemak yang seperti itu yang kandungannya. Sekarang kita masuk pada cara yang kedua, adalah bagaimana cara menghindari yang namanya lemak jahat. Nah, lemak jahat ada dua ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah saturated fat, lemak yang sudah tersaturasi. Dan yang kedua adalah lemak trans. Jadi lemak yang jenuh atau lemak yang saturated tadi didapat dari mana? Nah, sebelum membahasnya, jadi Bapak Ibu semua, bukan berarti lemak saturated ini tidak baik. Boleh juga dikonsumsi, tapi tidak boleh atau kita menghindari mengkonsumsi yang secara berlebihan. Tidak dikonsumsi secara berlebihan. Dari mana saja sih sumbernya? Misalnya ya dari daging merah yang berlemak ya, seperti sapi, kambing, dan juga dari kulit ayam, atau dari minyak atau lemak tropis ya, misalnya minyak sawit, ya, mentega, kakao, minyak kelapa, dan sebagainya. Ini merupakan lemak yang jenuh atau lemak yang saturated. Yang kedua adalah lemak trans ya. Lemak trans ini biasanya merupakan asam lemak trans buatan ya. Biasanya sering didapatkan dari misalnya margarin yang batangan, bisa juga dari makanan-makanan ya, misalnya dari kentang goreng, ayam goreng, dan sebagainya. Ini merupakan lemak trans. Jadi kita bisa saja menghindari dua hal ini ya, lemak yang saturated dan juga lemak yang trans. Kalau lemak yang saturated masih bisa dikonsumsi, tapi hindari secara berlebihan. Jadi biasanya lemak yang trans itu, cara menghindari yang paling gampang adalah menghindari produk lemak yang
labelnya itu ada yang namanya partially hydrogenated oil. Jadi kalau misalnya ada lemak yang ada tulisannya partially hydrogenated oils, ini sebaiknya dihindari karena ini merupakan lemak trans. Lemak trans juga itu bisa didapat dari mana? Nah, teman-teman semua, coba diperhatikan baik-baik ya. Lemak trans kadang-kadang kita dapatkan dari mana? Nah, biasanya kalau kita menggoreng atau memanaskan lemak tersebut lebih dari 180 derajat. Kenapa? Karena kalau memanaskannya terlalu panas, itu bisa membuat namanya perubahan-perubahan pada lemak tersebut. Berupa yang namanya reaksi termal dan isomerisasi. Yang kedua adalah penggunaan atau menggoreng secara berulang-ulang dengan minyak yang sama. Ini juga bisa memicu terjadinya lemak trans ya. Jadi pemanasan yang terlalu tinggi dan juga penggunaan yang berkali-kali. Jadi kalau teman-teman semua menggunakan minyak, misalnya minyak goreng, itu untuk bayi ya, itu jangan terlalu tinggi suhunya. Kalau menumis yang tidak terlalu lama itu biasanya nggak terlalu tinggi, kalau nggak sampai lebih dari 200 derajat itu ya. Dan juga jangan digunakan minyaknya yang berulang-ulang. Jadi itulah teman-teman semua, kita sebaiknya menghindari yang namanya minyak yang berulang-ulang, itu sering disebut dengan minyak jelantah itu ya. Jadi kalau bisa sih cukup 1-2 kali pemakaian saja ya. Jadi idealnya digunakan menggoreng itu atau menumis ya, misalnya menumis atau memberikan pada makanan bayi, misalnya dihangatkan atau dipanaskan atau dimasak itu, terus tambahkan lemak tadi sehingga terakhir itu ya mungkin sehingga nanti suhunya tidak lebih dari 180 derajat. Jadi apa yang kita lakukan tipsnya untuk menghindari yang namanya memakai lemak dengan suhu yang terlalu tinggi? Tadi kan dikatakan jangan lebih dari 180 derajat. Nah, tipsnya adalah kita gunakan dengan cara berikut ya. Yang pertama adalah kita memakai panci yang tebal, yang berat itu loh. Ini biasanya akan meningkatkan yang namanya titik asapnya, titik didihnya ya gitu. Sehingga biasanya ini akan memperlambat yang namanya pemanasan. Yang kedua, pakai minyak yang tinggi titik asapnya. Dan yang kedua, ya ini kadang-kadang agak sulit adalah kalau misalnya kita sudah menggorengnya atau menggunakannya atau pada saat memasak itu, kalau sudah mulai berasap itu minyaknya, segera turunkan suhunya. Ya, ini yang paling bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Kalau misalnya kita pakai termometer kan susah dan tidak reliable untuk dilakukan. Jadi dua hal itu ya, pakailah panci yang tebal pada saat memasak atau mengolah. Dan yang kedua, kalau misalnya sudah ada muncul asapnya pada minyak ini, segera turunkan suhunya supaya tidak lebih dari 180 derajat ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah cara-cara bagaimana memastikan bayi kita mendapatkan lemak yang memang sangat dibutuhkan oleh bayi untuk bertumbuh dan berkembang ya. Ingat, lemak itu sangat dibutuhkan oleh bayi kita, kurang lebih 30-45 atau 35-45% dari kalori yang dibutuhkan bayi itu adalah sumbernya dari lemak, sehingga sangat vital bagi bayi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menyimak dengan baik dan bisa memilah-milahnya supaya bisa diinterpretasi dan juga dilaksanakan ya, diimplementasikan pada bayi kita dengan baik sehingga bayi kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat selalu. Dadah.